lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Salam tvRnews.com. Saya Widya Paramita. Pemirsa, tim penyidik para Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus telah melakukan penjemputan terhadap tersangka AA pada Kamis 5 Desember 2024 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Ini lengkapnya. tvRnews.com 6 Desember 2024. Penjemputan terhadap tersangka AA dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 2 print strip 57-10-2023 tanggal 12 Oktober 23 JO. Surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 2 print strip 23-F.2-FD.2-03-2024 tanggal 7 Maret 2024 JO. Surat penetapan tersangka nomor 2 tab strip 23-F.2-03-2024 tanggal 7 Maret 2024. Setelah dilakukan penjemputan tersangka, AA dibawa ke gedung Menara Kartika Jakarta Agung untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Lalu tersangka AA dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 ke penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Selatan. Sebelumnya, tersangka AA ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sungai Liat, Bangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan peralatan washing plan pada PT Timah Tbk oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Apapun peran dan tersangka AA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut. A. Tersangka AA yang menjabat sebagai Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bersama-sama dengan terdakwa Muhtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan terdakwa Emil Emindra selaku Direktur Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk tidak melakukan penambangan sendiri di WIUP PT Timah Tbk menggunakan mitra jasa penambangan dan mitra borongan pengangkutan dengan metode jemput bola serta pengaman aset. Namun senyatanya PT Timah Tbk melakukan pembelian biji timah yang ditambang dari IUP PT Timah Tbk sendiri oleh penambang ilegal maupun kolektor timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. B. Selanjutnya pada tahun 2018 saat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak menerbitkan persetujuan RKAB beberapa smelter swasta atau kompetitor PT Timah Tbk yang juga memperoleh sebagian bahan baku dari penambangan ilegal maupun kolektor timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka AA, terdakwa Muhtar Riza Pahlevi Tabrani dan terdakwa Emil Emindra melakukan pemufakatan jahat dengan terdakwa Harvey Muiz, terdakwa Robert Indarto, terdakwa Suwito Gunawan, terdakwa Fandi Lingga, terdakwa Henry Lee dan terdakwa Tamron Al-Aun dengan cara seolah-olah bekerja sama dengan pemurnian dan pelogaman timah. Akan tetapi nyatanya membeli biji timah dari penambangan ilegal melalui 12 perusahaan boneka yang terafiliasi dengan PT Refinet Bangkatin, PT Tinindo Internusa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan CP Venus Inti Perkasa. Selain itu, biaya pemurnian dan pelogaman yang disepakati sebesar $3.700 sampai dengan $4.000 lebih tinggi dari biaya yang biasanya dikeluarkan oleh PT Timah Tbk berkisar antara $1.000 sampai dengan $1.500 per metrik ton. C. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan 300 triliun 3.263.938.131,14 rupiah.
Sebelumnya, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang nomor .28-Pit.Sus Strip TPK-2024-PNPGP tanggal 3 Desember 2024. Terdakwa Alwin Albar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 JO Pasal 18 Undang-Undang RI.No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan menjatuhkan tindak pidana terdakwa Alwin Albar dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Tersangka AA disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 55 ayat 1 E1 KUHP. Sumber Kapus Penkum Dr. Harli Siregar SHMkum, Liputan Arman Pasbar, Jack Jamri, TV, arnews.com. Baiklah pemirsa, itulah berita dari kami TV arnews.com hari ini. Saya Widya Paramita, sampai jumpa. Terdepan sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TVR News untukmu selalu. TVR News selalu di hati.